Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya pada pagi hari ini 3 Oktober 2020, tanggal 10 Oktober 2021. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat yang melimpah buat kami semuanya. Dan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk yang ada di rumah. Kami bersyukur kita bisa bertemu lagi walaupun melewati live streaming. Tapi Tuhan tetap bekerja ketika kita bersatu hati dan kita menaikkan ucapan syukur kita, memuji dan menyembah kita. Tuhan akan bekerja di tempat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita bersyukur Tuhan itu luar biasa. Kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati, dan kemanakah kita akan berseru saat ada badai yang menderu di dalam kehidupan kita, menerpa kita, kecuali hanya datang ke dalam Yesus Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih-Nya, haleluya, Tuhan dasar. Manakah kami mencari kasih sejati, haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kau
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu bekerja, berkarya di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dan yang kami tahu Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, ketika kami menyatukan hati, Engkau bekerja, Engkau berkarya, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang setia buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segala ucapan syukur kami hanya kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima segala puji, hormat, syukur kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu untuk kita semua. Kita rasakan kasih-Nya. Allah yang memelihara kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur. Haleluya. Segala hormat. Tuhan memelihara hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharamu. Haleluya. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharamu. Haleluya. Syukur, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Padaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa dan Dia Allah yang maha mulia. Kasih-Nya tak terlukiskan oleh sebuah kata-kata, tetapi Tuhan begitu setia kepada kita semuanya. Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya Dia berkuasa dan tetap sama. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah.
menjagaku, setia menjagaku, kantunya Kakak. Haleluya. Haleluya, kasih yang Kau berikan, karya terberkah, tiada bandingannya, dekat kasih-Mu. Haleluya, setia menjagaku, kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tak terbatas kuasanya. Semua yang kita anggap itu mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan semuanya mungkin. Ketika kita tidak terberdaya, Tuhan Maha Kuasa yang mampu melakukan dengan sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih, mujizat-Mu itu nyata bagi kami semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu datang. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyatakan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, haleluya. Ketika ku berdoa, haleluya. Mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Apa yang mustahil bagi kami, bagimu mungkin. Engkau berkuasa.
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya, Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa, mujizat-Mu nyata atas kami. Itu sebabnya Tuhan kami percaya dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami diteguhkan, dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang bersama-sama hari ini hadir di gereja ataupun yang menyaksikan dari Facebook dan juga YouTube. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik ya. Amin. Kita yakin Tuhan Yesus baik. Amin ya, puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca dalam kitab Kejadian pasal 19, kita baca satu ayat saja di ayatnya yang ke-17. Kejadian 19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah satu kisah dari peristiwa Sodom dan Gomora. Ya. Pada tanggal 26 April tahun 1986,
itu kira-kira pukul 1 ya, 23 menit 40 detik ya, pagi hari. Satu reaktor nuklir ya, dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl itu yang ada di Uni Soviet itu meledak, saudara. Dan ledakan reaktor nuklir itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena sangat banyak orang-orang yang ada di situ dan bahkan terjadi radiasi yang sangat tinggi. Ya, radiasi terjadi bahkan ledakan nuklir itu luar biasa sampai itu dianggap sebagai bencana yang terbesar atau boleh dikatakan kecelakaan nuklir yang terburuk. Dan penyesalan baru terjadi ya. Penyesalan terjadi setelah itu. Kenapa? Karena orang lupa ketika dia menikmati keberhasilan, mereka lupa akan resiko. Penyesalan terjadi di belakang. Ketika mereka menikmati keberhasilan, mereka lupa ada resiko-resiko yang harus dialami. Dan mereka lupa kalau resiko-resiko itu akan terjadi kalau mereka lalai. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang sudah tahu resikonya tetapi mereka tetap melanggar. Mereka sudah tahu resikonya tetapi tetap jalan terus. Sama halnya dengan kisah Lot ini, ya. Lot ini demikian, dia melanggar perintah Tuhan karena apa? Karena dia berlama-lama, gitu ya. Ini masalahnya berlama-lama. Kok bisa? Mari kita lihat. Pastikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara bersama-sama dengan saya. Larilah, selamatkanlah jiwamu. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan larilah, selamatkanlah nyawamu. Ya. Jiwamu, nyawamu. Dan ini adalah seruan malaikat setelah apa? Setelah Lot dituntun oleh malaikat Tuhan keluar dari rumahnya. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat. Siapa yang berlambat-lambat? Lot, Bapak Ibu. Padahal sudah diperingatkan sebelumnya. Ayat yang ke-14. Keluarlah Lot lalu berbicara kepada bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelumnya Lot sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan ini, ayo keluar dari dari Sodom ini, dari kota ini keluar. Bawa keluargamu, beritahu mereka. Malam itu Lot pergi, mau ketemu kepada menantu-menantunya. Menantu-menantunya diingatkan, kamu harus keluar, kita akan pergi bersama-sama. Tapi menantunya apa? Mengolok-olok. Sehingga Lot mikir-mikir ya, iya ya, jangan-jangan ini gak akan terjadi gitu ya. Nah banyak orang-orang Kristen seperti ini Bapak Ibu ya. Dia sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, tetapi ketika ada orang-orang lain yang ada di sekitarnya mulai mengolok-olok atau mulai berbicara yang lain, mereka mulai bimbang. Bimbang. Kenapa bimbang? Lot sudah hidup bergaul lama. Sudah nyaman, saudara. Dikatakan ketika orang-orang itu datang, Lot itu sedang duduk-duduk di pintu gerbang, saudara. Nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 1, kisah tentang Lot ini. Dia duduk-duduk di pintu gerbang bersama orang-orang yang ada di situ. Jadi artinya Lot sudah punya komunitas bersama-sama, dia punya teman-teman yang baik ya. Meskipun firman Tuhan katakan mereka semua dalam kehidupan yang jahat. Tetapi Lot sudah nyaman. Jadi ketika dia diberitahu oleh malaikat, kamu harus pergi dari tempat ini, Lot mikir-mikir. Tempat ini sudah enak. Tempat ini baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada Lot, kamu harus keluar. Kamu harus pergi. Dan Lot berlama-lama, firman Tuhan katakan berlama-lama. Bahkan dikatakan ayat 16, ketika ia berlambat-lambat. Waduh Bapak Ibu ya. Ini biasanya ini gambaran orang berdosa ya. Gambaran kehidupan kita ketika kita sudah nyaman,
Tuhan bilang ayo bertobat. Ya Tuhan sebentarlah, saya sedang menikmati sedikit lagi. Gak apa-apa lah, ini masih bisa lah. Ayo bertobat, berhenti. Jangan hidup dalam kebiasaan yang lama, jangan hidup dalam kebiasaan dosamu. Ya sebentar tuh Tuhan, sabar. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Malaikat Tuhan datang secara khusus, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, jangan kamu mati lenyap, gitu ya. Ini ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Ini gambaran dari manusia berdosa. Mereka begitu menikmati semua kesia-siaan yang ditawarkan dunia, mereka merasa begitu berat untuk meninggalkan kota kebinasaan ini. Bahkan mereka justru menghina. Itu menantunya, calon menantu ya, belum menantu. Ini calon menantunya pun menghina, mentertawakan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas memberitahu murka akan datang atas Sodom dan Gomora. Penghukuman itu akan datang. Firman Tuhan mengingatkan, larilah, selamatkan nyawamu. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan hari ini. Peringatan kepada Lot adalah juga peringatan bagi kita. Larilah, selamatkan nyawamu. Kejadian 19 ayat 17a ini. Api murka Allah sudah bergayut di atas kota Sodom. Ya. Tinggal hitungan beberapa menit akan menyambar habis, membakar habis semua makhluk hidup yang ada. Dan kalau kita lihat, saya ada gambarnya, mungkin bisa ditayangkan. Ya, kondisinya ini meskipun hanya ilustrasi ya. Jadi itu gambarnya saudara, itu gambaran tentang bagaimana semua di bumi hanguskan, tidak ada sisa. Dan ini gambaran yang sudah nyata dinyatakan, disebutkan di dalam Alkitab. Jadi mereka diminta lari. Kalau mereka berhenti di Sodom, di dekat Yordan, mereka bisa tersambar oleh api itu. Sebabnya lari, jangan berhenti. Selamatkan nyawamu. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semua orang diperingatkan, tetapi hanya Lot dan istrinya dengan kedua anaknya yang keluar dari kota itu. Ketika mereka diminta lari keluar dari kota itu, hanya Lot, istrinya dan kedua anaknya, calon menantunya juga nggak mau ikut saudara. Pemberitahuan Lot kepada calon menantunya pun nggak didengar, nggak digubris saudara, malah ditertawakan. Ini gambaran orang berdosa berada di kota kebinasaan. Inilah gambaran orang berdosa yang berada dalam kehidupan duniawi yang tidak mau mengubah dosa-dosanya. Namun mereka malah menumpuk dosanya seperti dikisahkan orang-orang Sodom dan Gomora ini. Ketika malaikat datang, malaikat Tuhan menyerupai manusia ya. Dan cakep-cakep saudara. Dua orang ini tampan-tampan saudara. Malaikat-malaikat ini tampan-tampan. Dan ketika mereka menginap di rumah Lot, orang-orang itu, pria muda maupun tua saudara, datang mengeroyok rumahnya Lot. Minta apa saudara? Suruh keluar, biarkan kami memakainya. Saudara, ini bahasanya mengerikan sekali saudara. Ada pria ganteng-ganteng masuk ke rumahnya Lot gitu ya. Mereka mengetok dan mereka keliling di depannya. Para pria-pria di situ, baik tua maupun muda, mereka bilang, tolong keluarkan dia, kami mau memakainya. Saudara, betapa mengerikannya. Kejahatan yang mereka lakukan. Sampai Lot pun terbawa pikirannya saudara. Ya, kebawa. Saking pergaulan yang begitu menggeluti hidupnya sampai dia kebawa. Dia bilang, jangan karena ini tamu-tamuku. Ini silakan anak-anakku yang masih gadis. Waduh saudara, ngeri sekali ya. Jadi dia rela memberikan anaknya untuk apa? Menjaga nama baik dia. Jadi dia lupa. Karena apa? Melihat keberingasan orang-orang yang ada di situ. Mengerikan bukan?
Orang yang sudah bergumul dalam dosa nggak sadar kalau dia sedang mengambil keputusan-keputusan yang juga salah. Lot mengambil keputusan yang keliru. Hati-hati saudara. Pergaulan yang buruk dapat membuat kehidupan kita juga tercemar. Karena apa? Kadang kita lupa. Karena sudah terlalu lama sampai kita tidak menyadarinya. Banyak peringatan-peringatan yang sudah diberikan supaya kita terbebas dari murka Allah. Tuhan sudah mengingatkan berbagai hal, termasuk seperti halnya Lot dan keluarganya dan orang-orang di Sodom dan Gomora. Mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mengingatkan, melalui malaikatnya diingatkan sedemikian rupa. Lot pergi memberitahu, mereka mengolok-olok. Saudara, kalau saat ini kita sedang menyampaikan berita firman Tuhan, maka kita pun seringkali menghadapi tantangan ini. Mungkin ketika kita berbicara kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mungkin mereka mulai mengolok-olok. Mungkin mereka mencibir saudara. Mungkin mereka menjadi tidak percaya. Tetapi Tuhan sungguh menyertai kita. Jangan saudara, jangan menjadi ragu-ragu. Lari, selamatkan nyawa kita. Meskipun mereka sepertinya enak, kalau mereka hidup di dalam kondisi dosa itu mereka sepertinya enak. Di dalam Mazmur 78 ayat 18 itu dikatakan bahwa menempatkan orang berdosa itu di atas tempat yang licin. Tuhan taruh mereka itu di tempat yang licin. Jadi jangan kira kalau saudara lihat, wah enak ya mereka yang berbuat dosa itu kok hidupnya enak. Tubuhnya gemuk-gemuk, sehat, mereka bisa menikmati makanan yang baik gitu ya. Mereka kaya-kaya, dicukupkan semua hartanya. Kok kita yang setia pada Tuhan kok hidupnya susah gitu ya. Tapi saudara, perhatikan di dalam Mazmur 78 ayat 18. Tuhan menempatkan orang berdosa itu di atas tempat yang licin. Mereka terancam oleh kehancuran karena kematian. Mereka terancam oleh kehancuran yang bisa terjadi setiap saat. Dan mereka dapat jatuh oleh dirinya sendiri. Tidak perlu dijatuhkan oleh orang lain. Karena apa? Karena licinnya tempat di mana mereka berdiri. Ini gambaran yang disampaikan di dalam Mazmur 73. Dan jikalau mereka ini belum jatuh, saudara, kalau kita melihat sepertinya, wah mereka yang hidup dalam dosa kok mereka sepertinya baik-baik ya, kayaknya mereka nggak ditegur Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen juga suka ngiri-ngiri sedikit gitu ya. Tuhan itu dia itu melakukan kejahatan, melakukan kebohongan, melakukan tipu daya, kenapa dia tidak ditegur? Saya ini baru melangkah sedikit kok sudah ditegur, saya sudah diingatkan. Saudara jangan khawatir saudara. Kenapa? Jikalau mereka itu belum jatuh, itu karena Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk apa? Untuk mereka bertobat. Untuk mereka melupakan akan apa yang ada di belakangnya. Supaya apa? Supaya ketika mereka sadar, Tuhan akan mengangkat mereka dari tempat yang licin itu. Sehingga mereka tidak jatuh dan tidak binasa. Luar biasa ya. Jadi artinya sebenarnya mereka sedang dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kita bisa jatuh ke dalam jurang. Kita mungkin sekarang sedang berada di tepi neraka. Gitu ya. Kalau kita tidak percaya Yesus. Kalau saat ini siapapun kita yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini saya ingatkan. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa dan saudara belum mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, ibarat saudara sedang berdiri di tepi jurang neraka saudara. Waktunya kapan? Mungkin 1 jam dari sekarang, mungkin 2 menit dari sekarang atau waktunya kita tidak tahu. Setiap pagi ketika kita bangun dan setiap malam ketika kita mau merebahkan tubuh kita di tempat tidur. Kalau saudara dan saya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara bisa berkata, jangan-jangan besok pagi saya bangun, saya sudah di neraka. Jangan-jangan besok pagi saya bangun, saya sudah bangun ada di neraka. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus bisa memastikan
Lari segera kepada Kristus, sang gunung batu perlindungan. Selamatkan diri kita dan percaya kepada Dia, sang juru selamat. Jangan tunda saudara. Kalau saudara masih bergumul dalam kehidupan lama saudara, bertobatlah. Sekarang waktunya. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan panggil kita. Lari segera, selamatkan jiwa kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum semuanya menjadi sangat terlambat. Dan saudara, kita bisa binasa kalau kita tidak memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, malaikat ini mengingatkan, jangan pernah menoleh ke belakang. Wah, saudara. Malaikat ini memperingatkan kepada Lot, istrinya dan anak-anaknya, jangan pernah menoleh ke belakang, lari cepat, jangan menoleh ke belakang saudara. Lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana dengan Lot? Lot ya. Istrinya Lot, apa yang dilakukan? Menoleh. Dan ketika menoleh apa yang terjadi saudara? Jadi tiang garam. Sampai saat ini masih ada. Dan itu menjadi peringatan kepada kita. Itu peringatan kepada kita. Ketika mereka lari menjauh dari kota itu, Sodom dan Gomora langsung dilalap api. Tidak ada yang tersisa di sana. Tidak ada apapun yang berarti di belakang mereka. Hanya kebinasaan yang tersisa. Hanya murka Allah yang sedang menyala-nyala menghanguskan, membinasakan kota itu. Itu sebabnya malaikat mengingatkan jangan menoleh ke belakang. Di sana hanya ada kebinasaan. Jangan menengok ke belakang sama dengan jangan kita menantang murka Allah. Mereka sudah diingatkan saudara. Di sana akan terjadi malapetaka oleh karena murka Allah dicurahkan atas Sodom dan Gomora. Jadi jangan noleh. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan menoleh. Jangan hidup dalam kehidupan lama kalau kita mencoba menantang Tuhan. Kecuali kalau Tuhan belum mengingatkan. Tuhan sudah mengingatkan. Dan istri Lot ini adalah gambaran dari orang berdosa yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah ngerti. Namun tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena masih mikir dengan hartanya. Masih mikir dengan hal-hal yang duniawi. Dan dia mulai ragu-ragu. Benar gak sih Tuhan bakal menghukum gitu ya? Lot juga berlama-lama saudara, tapi kalau Tuhan sudah menolong saudara, itu diseret mereka itu. Ya. Firman Tuhan berkata, Lot, istrinya dan anak-anaknya diseret keluar, dibawa keluar ke kota, keluar dari kota, menuju ke gunung saudara. Artinya Tuhan mau kita cepat-cepat, jangan menunda-nunda, jangan lelet gitu ya bahasanya. Kalau kita ada, ya besok lah kalau sudah agak baikkanlah saya mau melayani Tuhan ya. Kalau sudah longgar lah, kalau sudah santai saya melayani Tuhan. Saudara, saya katakan kita gak pernah longgar, betul? Kalau kita berkata tunggulah saya nanti punya waktu, saudara kita gak pernah punya waktu, betul? Apalagi kalau kita sudah dalam kondisi sekarang ini. Hidup nyaman, sudah enak, apalagi dengan masa pandemi ini ya. Semoga ini tidak menjadi kebiasaan kita. Sudah nyaman online saja di rumah gitu ya. Bisa tidak perlu mandi, tidak perlu dandan gitu ya. Cukup cuci muka, gosok gigi terus pasang HP sudah selesai. Bisa sambil ngopi dan minum. Dan kalau ada yang lain kita bisa pergi-pergi, enggak ada yang lihat begitu ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang kenyamanan ini membuat kita terlena. Betul? Sehingga kita tidak bisa berkata, Tuhan aku mau fokus, mau beribadah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 32 saudara. Saya akan ajak kita untuk membukanya. Tuhan Yesus mengingatkan satu gambaran yang luar biasa yang Tuhan ingatkan di dalam Lukas 17. Dikatakan demikian. Firman Tuhan katakan Lukas 17 ayat yang 32. Ingatlah akan istri Lot.
Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sedang berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah, Tuhan mengingatkan tentang peristiwa istri Lot. Ketika kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Perhatikan ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Jadi artinya saudara, kalau hari Tuhan itu sudah datang, kalau waktunya Tuhan itu sudah datang, saudara harus sungguh-sungguh mulai, kita nggak punya kesempatan lagi. Gak usah itu urusi soal barang-barang. Serahkan semua pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Fokus pada Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, ya Bu Eko nggak bisa begitu, kita ini kan tinggal di dunia Bu. Kita kan harus juga bekerja, kita harus cari makan, kita harus hidup begitu toh. Kalau kita kan baru seimbang, ya dunia ya surga gitu. Kan begitu? Setuju saudara? Harus seimbang surga dan dunia, betul? Halo? Itu hukum matematika, saudara. Itu hukum dunia. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi jangan pikir kita seimbang Bu, dunia ya dapat, surga ya dapat. Saya katakan kalau itu yang menjadi pola hidup saudara-saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara akan masuk di dalam permasalahan dosa, permasalahan dunia yang saudara tidak akan pernah bisa keluar. Dan saudara tidak pernah bisa memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan cari dahulu kerajaan Allah. Yang lain itu menjadi tambahan buat hidup saudara, amin. Jadi fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Utamakan Tuhan. Halo orang muda, kalau Anda memfokuskan hidup Anda pada Tuhan, Tuhan semua tambahkan pada hidup. Amin. Fokus, layani Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh dunia. Tapi berikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Layani dan berikan hidupmu untuk Tuhan dari sekarang. Jangan tunda karena waktu kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin. Bisa 2 menit lagi, bisa 3 menit lagi, bisa 1 jam lagi. Bersyukur kalau kita masih diberi waktu panjang. Karena Tuhan yang pegang kendali atas kita. Itu sebabnya selagi ada waktu, layani Dia. Amin. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Wow, saudara, pegang teguh janji firman Tuhan. Saya percaya kuasa dan mujizat Tuhan nyata. Saya mengalami dalam hidup saya. Ketika saya mengutamakan Tuhan, Tuhan gak pernah buat saya kekurangan. Amin. Tuhan gak pernah buat saya menderita. Amin. Sampai hari ini Tuhan memelihara saya. Bu, apa gak ada tantangan? Ada. Tantangan ada. Tawaran dunia ada. Iming-iming dunia pasti ada. Tetapi ketika saya berkata Tuhan, saya mau utamakan Engkau. Tuhan jamin hidup saya. Sampai hari ini Tuhan sudah memberikan investasi buat saya untuk masa depan. Saya sudah punya investasi yang besar yang Tuhan sudah berikan buat saya. Saya enggak khawatir akan masa depan saya. Amin saudara. Akan masa depan anak-anak saya taruh di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang menyediakan. Jangan terlalu khawatir saudara. Jangan khawatirkan akan hidupmu, jangan khawatirkan akan anak-anakmu, serahkan pada Tuhan dan saudara berharap. Berikan yang terbaik, warisan kerajaan surga, hidup beriman kepada Tuhan, maka hidup saudara akan diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan,
Jangan menoleh ke belakang. Fokus pada Tuhan saja, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Saya mengundang singer dan tim musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita yakin akan firman-Nya, kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Pegang janji Tuhan ini saudara. Kita aman karena Tuhan menjaga. Kita kuat karena Tuhan menopang. Hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Kami tahu bahwa kuasa dan mujizat Tuhan nyata atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menjadi ragu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami berlama-lama. Seringkali kami berlambat-lambat untuk hidup memfokuskan diri kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak mempedulikan akan firman-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali mengabaikan ajakan-ajakan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan supaya kami mengingat akan waktu Tuhan yang sudah sangat dekat. Waktu Tuhan yang sudah bergayut sebentar lagi turun. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan menolong kami. Kasih-Mu memampukan kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Fokus kepada Tuhan dan bukan pada dunia ini. Karena kami tahu seperti janji firman-Mu, ketika kami mengutamakan Tuhan, maka yang lain Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan,
Kami terus berdoa untuk keluarga Ibu Dewi. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kasih setia mengirimkan penghiburan, memberikan sukacita, pengharapan oleh karena saudara yang terkasih. Bapak Nur Budiono sudah dipanggil Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan penghiburan, kekuatan buat maminya, papinya, bahkan kakak dan adiknya. Tuhan tuh. Kami juga berdoa untuk putrinya, Tuhan juga berikan penghiburan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu memberikan kekuatan penghiburan. Kami terus berdoa hari ini juga buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena percayanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul. Oleh karena pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka terus dapat hidup, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan akan berkati hidupnya. Ketika mereka fokus melayani Engkau, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menjamin masa depan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan juga berkati mereka. Berikan terus dengan tambahnya usia mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Kasih Tuhan terus meliputi hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan perpuluhan kami kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tumpang tangan atas perpuluhan dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Tuhan suci kuduskan sehingga menjadi keluasan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pengelola keuangan ini. Tuhan juga berkati. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan angkat tangan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang jemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Kira